Update cedera lutut Asuka. AJ Styles akan lawan Shawn Michaels. WWE perluas kerjasama ke Meksiko dan Puerto Rico. Women's Tag Title akan diperebutkan di 3 brand. CM Punk akan hadir di SmackDown besok. Dan Seth Rollins return ke Raw. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Update cedera lutut Asuka. Asuka telah memberikan kabar terbaru tentang operasi lututnya. Mantan juara wanita WWE itu ditarik dari turnamen Queen of the Ring bulan lalu. WWE kemudian mengungkapkan bahwa Asuka membutuhkan operasi lutut. Ia juga tidak bergulat sejak kehilangan gelar tag team wanita di Backlash France pada bulan Mei. Pada video terbaru di channel YouTube-nya, Kana-chan TV, Asuka menunjukkan cuplikan dirinya di dalam mobil, pergi ke bandara untuk menjalani operasi lututnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ini operasi keduanya, setelah operasi bahu 2 tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa operasinya berhasil, setelah menghabiskan waktu 1,5 jam di bawah pisau bedah. Meskipun operasinya berhasil, Asuka masih harus berjuang keras untuk pulih sepenuhnya. Bintang Jepang itu mengatakan bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri, karena dia berjalan di sekitar ruang rumah sakit dengan alat bantu jalan. Apakah kalian ingin Asuka kembali bersama Damage Control atau lanjut solo karir lagi? Komen di bawah. AJ Styles akan lawan Shawn Michaels. Baru-baru ini saat berbicara dengan Gorilla Position selama konferensi pers pra pertunjukan NXT Stand and Deliver, Shawn Michaels menyebutkan bahwa jika dia berusia sekitar 20 tahun lebih muda, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bergulat dengan bintang-bintang seperti AJ Styles dan Seth Rollins. Baru-baru ini, The Phenomenal One membuka diri tentang mengapa dia tidak pernah bergulat dengan Shawn Michaels. AJ Styles berbicara dengan Kenny McIntosh dari Inside the Ropes menjelang Clash at the Castle. Selama wawancara, The Phenomenal One menyebutkan bahwa dia memang bertanya kepada atasan apakah The Heartbreak Kid tertarik untuk bertanding melawan Styles. Namun, tidak satupun dari mereka yang membicarakannya dengan Michaels. Styles juga menyebutkan bahwa dia tidak terlalu dekat dengan Michael saat itu sehingga dia tidak mendekatinya dan bertanya kepadanya seperti yang dia lakukan kepada The Undertaker. Saya ingat berjalan menghampiri, mungkin Triple H atau siapa. Saya bertanya kepadanya, "Hey, apakah Shawn ingin bertanding?" Dan mereka seperti, "Nggak tahu." Saya berkata, "Tapi apakah kalian sudah menanyakannya?" Dan mereka seperti, "Tidak." Saya tidak pernah sempat bertanya kepada Shawn seperti yang saya lakukan kepada The Undertaker. Saya tidak pernah sempat bertanya kepada Shawn. Kami tidak cukup dekat untuk saya menanyakan sesuatu seperti itu. Saya tidak punya nomornya, tapi kami sekarang lebih dekat. Kenyataannya, dia mungkin tidak akan bertanding karena kami sudah membicarakannya sebelumnya. Apa manfaatnya? Siapa yang diuntungkan dari pertandingan itu? Jika Shawn menang, oke. Jika saya menang, oke. Ada banyak kebenaran dalam apa yang dia katakan ketika dia mengatakan itu kepada saya. Dan itu tidak apa-apa. Bagi saya, akan menyenangkan untuk melawannya. Tapi itu tentang pengalaman belajar. Apakah kalian ingin melihat AJ Styles lawan Shawn Michaels di era sekarang? Komen di bawah. WWE perluas kerjasama ke Meksiko dan Puerto Rico. WWE baru-baru ini bekerja sama dengan promotor lain. Sebuah laporan baru menyatakan bahwa mereka ingin berkolaborasi dengan promotor di Puerto Rico dan Meksiko. Lucha Libre Online melaporkan bahwa WWE ingin menjalin aliansi atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan di Puerto Rico dan Meksiko. Laporan tersebut mencatat bahwa perusahaan tersebut telah mengetuk pintu di kedua negara baru-baru ini. Dengan demikian, mereka ingin menciptakan kemitraan seperti yang mereka lakukan dengan TNA, Noah, dan Marigold. Kolaborasi terbaru WWE terjadi ketika Noah mengumumkan bahwa AJ Styles akan berkompetisi di acara mereka pada tanggal 13 Juli. Menurut kalian, apakah WWE akan mau kerjasama dengan AEW? Komen di bawah. Women's Tag Title akan diperebutkan di 3 brand. Alba Fire dan Isla Dawn bertekad menjadi juara yang terbaik. Di Clash at the Castle, Alba Fire dan Isla Dawn memenangkan WWE Women's Tag Team Championship. Ini menandai kemenangan pertama mereka di roster utama. Meskipun mereka memenangkan title tag team juga di NXT. Berbicara setelah acara Clash at the Castle,
Alba Fire dan Isla Dawn membahas kemenangan gelar mereka. Mereka menegaskan bahwa mereka siap mempertahankan gelar melawan siapapun dan dimanapun. Jika kami dapat pertahankan gelar kami di NXT, Jessie Jane dan Jasmine Nix, orang-orang seperti mereka di sana. Jika kami dapat pertahankan di NXT dan tampil di Raw, tampil di SmackDown, kami ingin mewakili gelar ini sebaik mungkin dan meneruskan garis keturunan dari Jade dan Bianca dan seterusnya, semua orang yang telah memegangnya. Kami seharusnya telah memegangnya setahun yang lalu. Shayna sialan emang. Para penggemar harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pada masa depan Alba Fire dan Isla Dawn dalam mempertahankan gelar juara mereka. Menurut kalian, apakah Alba dan Isla akan menjadi juara yang lebih baik dari Bianca dan Jade? Komen di bawah. CM Punk return di SmackDown besok. CM Punk diiklankan untuk episode SmackDown pada tanggal 22 Juni. Ditambah lagi, kabarnya ia akan segera kembali ke atas ring. Setelah CM Punk membuat Drew McIntyre kehilangan pertandingannya di Clash at the Castle, ia mengatakan akan hadir di episode SmackDown pada tanggal 22 Juni yang akan diadakan di Chicago. Allstate Arena telah mengonfirmasi kehadirannya karena arena tersebut mengiklankan CM Punk untuk episode SmackDown minggu ini. Tanggal kembalinya Punk dijadwalkan pada akhir Juli. Laporan tersebut mencatat bahwa ia kemungkinan tidak akan bertanding di Money in the Bank, tetapi Punk seharusnya siap untuk SummerSlam. Punk tidak pernah bergulat lagi sejak Royal Rumble pada bulan Januari. Di sana, ia mengalami cedera tricep yang membuatnya harus absen untuk WrestleMania 40. Punk tetap terlibat dalam beberapa penampilan non-fisik. Ia terus berseteru dengan Drew McIntyre dalam beberapa bulan terakhir. Gangguan CM Punk itu di Clash at the Castle semakin memicu perbincangan. Menurut kalian, CM Punk lawan Drew McIntyre yang pertama akan dimenangkan oleh siapa? Komen di bawah. Seth Rollins return ke Raw. Pada episode Raw hari ini tanggal 18 Juni 2024, Seth Rollins kembali untuk yang pertama kalinya sejak malam kedua WrestleMania 40. Ketika ia terlibat dalam pertandingan Cody Rhodes melawan Roman Reigns. Seth Rollins menyambut para penggemar di Raw. Ia mengatakan bahwa ia merindukan para penggemar. Rollins menyampaikan ucapan selamat datang dan mengarahkan pandangannya untuk memenangkan Money in the Bank. Karena itu akan menjadi cara tercepat untuk kembali ke skena perebutan gelar. Juara dunia kelas berat Damian Priest menyela dan berkata bahwa ia ingin menyambut kembali Seth Rollins. Kemudian Damian menantang Seth Rollins untuk menghadapinya di Money in the Bank untuk perebutkan gelar dunianya. Dan Rollins pun otomatis menerima tantangan itu. Drew McIntyre sebelumnya mengalahkan Seth Rollins untuk memenangkan kejuaraan kelas berat dunia di WrestleMania 40. Damian Priest kemudian menguangkan kontrak Money in the Bank miliknya pada McIntyre setelah McIntyre diserang CM Punk. Adam Pearce kemudian mengonfirmasi pertandingan perebutan gelar itu secara resmi untuk Money in the Bank. Menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan pertandingan itu dan melawan Gunther di SummerSlam? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.